Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ad-Darsul Rabi'. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yara'al ghanama fi Makkah. Nabi Muhammad mengembala kambing di Mekah. Lam yaqbal Muhammadun an yakuna ibaan ala ammihi Abi Thalib. Nabi Muhammad tidak mau memberikan beban kepada pamannya Abu Thalib, disebabkan saat umur ini telah berpindah asuhan dari kakeknya ke pamannya. Maka Rasulullah menganggap dirinya tidak boleh memberatkan orang lain atas pengasuhannya itu. Wa faddala an yakuna lahu amalun yaksibu minhu quwwatahu. Rasulullah ingin melakukan pekerjaan, lebih menyukai hal tersebut, di mana pekerjaan tersebut akan terpenuhilah kekuatannya atau terpenuhilah makanannya. Wa yusa'idu bihi ammahu, dan dari situlah beliau bisa membantu pamannya. Wa kana ra'yul ghanami huwal 'amalul mufaddala li katsirin minal anbiya as-sabiqin. Adapun mengembala kambing itu memang pekerjaan yang mulia, di mana seluruh nabi mengerjakan hal yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dalam keadaan atau pekerjaannya adalah menggembala kambing. Wa anta faqala na'am kuntu ar'aha ala qararitin li ahli Makkah. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Jawab Rasul, betul. Dulu aku mengembala kambing. Ala qararit ini untuk mendapatkan uang dari penduduk Mekah. Walamma balagha Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khamisata asyrata, umur 15 tahun, syahida harbal fijjari, beliau melihat perang Fijjar, allati waqa'at fil ashhuril hurum, yang terjadinya pada bulan haram. Apakah itu? Ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walidzalika summiyat harbal fijjar, maka dari disitulah disebut perang perpecahan, karena pecahnya perang di bulan-bulan suci. Wa kanat hadhil harab baina Kinanah wa Qais, antara dua kabilah besar Kinanah dan Qais. Waqad indammat Quraisy ila Kinanah difa'an an hurmatil ashhuril hurum. Waktu itu Quraisy mengambil sekutu kepada kabilah Kinanah. Hal itu dibuktikan dalam rangka untuk membela kesucian dari bulan-bulan haram itu. Wa makanati ardil haram, dan untuk kedudukannya bulan haram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunawilu a'mamahu sihama ahyanan wa yuqatilu ma'ahum ahyanan ukhra. Jadi tugasnya Rasul ketika itu untuk mengumpulkan anak panah dan diberikan kepada a'mamnya atau paman-pamannya. Dan kadang-kadang tugasnya Rasul itu ikut berperang juga dalam Harbul Fijjar. Waqad istamarrat hadhil harb arba'ata a'wam thumma intahat bisulhi bainal fariqaini. Perang ini terus terjadi selama kurun waktu 4 tahun lamanya. Kemudian berhenti dan muncullah perjanjian damai di antara kedua belah kabilah. Ba'da intihai harbil fijjar aqadat Quraisy hilful fudul. Setelah selesainya perang Fijjar, orang-orang Quraisy menetapkan yang namanya adalah hilful fudul,
Wa fi hadzal halaf ta'ahadat Quraisy an tahmiyad du'afa wal mazlumin hatta ya'man kulla insanin ala malihi wa ayalihi. Ini penting ya. Di dalam perjanjian ini orang-orang Quraisy menetapkan sebuah perjanjian yang tujuannya untuk melindungi orang-orang lemah dan orang-orang yang terzalimi sampai mereka merasa aman terhadap hartanya dan keluarganya. Di perjanjian tersebut atas prakarsa orang-orang Quraisy terbentuklah tujuan yang mulia. Wa qad rafa'a hadzal halfu makanata Quraisy baina qabailil Arab. Setelah terputuskannya perjanjian yang mulia Hilful Fudul, maka secara tidak langsung perjanjian tersebut membuat kedudukannya orang-orang Quraisy itu naik di antara seluruh kabilah Arab. Wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqta huduri hadzal hilfi fil 20 min umrihi. Ini umur 20 ya. Tadi ketika awal Harbul Fijar di sini disebutkan 15 tahun, kemudian Hilful Fudul ketika beliau 20 tahun. Wa qad taraka hadzal hilful azim fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam a'maq al-athar. Perjanjian yang agung ini meninggalkan kesan yang besar, pengaruh yang besar terhadap jiwanya Rasul, terhadap pengalamannya Rasul. Li'annahu hilfun insaniyun yad'u ilal khairi wa makarimil akhlaqi. Karena perjanjian ini adalah perjanjian sosial yang mengajak kepada sesuatu yang baik dan kemuliaan akhlak. Waqad tahaddatsa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an hadzal hilfi ba'da al-bi'tsati. Rasul membicarakan ketika sedang mengikuti perjanjian damai setelah diutusnya Rasul. Fa'athna alaihi, kemudian beliau memuji hal yang terjadi saat itu. Wa qala laqad syahidtu ma'a a'mami hilfan fi dari Abdullah bin Juda'an. Aku telah menyaksikan bersamaan dengan paman-pamanku di dalam majelis itu, di majelis tempatnya Abdullah bin Jud'an, sebuah perjanjian. Ma'awaddu law anna li bihi humrun na'am. Aku tidak menginginkan seandainya aku mendapatkan imbalan berupa humrun na'am atau unta merah yang mahal. Seandainya ada orang lain yang memberikan itu kepadaku untuk kemudian aku tidak mengikuti perjanjian ini, maka aku tidak menyukai itu. Ma'awaddu, saya nggak mau mendapatkan humrun na'am untuk meninggalkan peristiwa besar tersebut. Walau du'itu ilaihi fil Islam la ahbabtu. Seandainya aku diajak pada saat itu dalam melaksanakan Islam, maka aku akan menyukainya. Muhammad yatazawwaju min Khadijah. Fi sanatil khamisati wal 20 min umrihi tazawwaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Khadijah bint Khuwailid al-Asadi. Pada umurnya yang 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah binti Khuwailid yang merupakan dari kabilah Bani Asad. Wa kanat imra'atan dzata syaraf wa nasabin wa jamalin wa malin. Beliau ini, Sayyidah Khadijah, memiliki kemuliaan di antara nasabnya, kecantikannya, dan dari segi hartanya. Sami'at bisidqin nabiyyi wa amanatihi wa ahidat ilaihi bil khuruji fi tijaratin laha ila syami. Ailnya adalah Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang kejujurannya Nabi dan amanahnya beliau. Maka dari itu Sayyidah Khadijah membuat perjanjian dalam hal berdagang. Nabi kita Muhammad diberikan
barang dagangan untuk dijual belikan, untuk diperdagangkan ke Syam. Warabihat tijaratu Khadijah ribahan kabiran lijtihadi Rasulillahi wa amanatihi. Kemudian dari perjanjian tersebut, perdagangannya Sayyidah Khadijah mendapatkan keuntungan yang sangat besar disebabkan oleh usahanya Rasul dan amanahnya beliau. Wa haka Maisarah li Khadijah ma ra'a min amanati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Maisarah di sini bisa dilihat di bawah ya. Ghulam Khadijah wa kana fi suhbati Muhammad fi rihlati ila Syam, yang menemani Nabi kita Muhammad dalam berdagang ke Syam. Ini adalah salah seorang pembantunya ya. Maisarah bercerita di sini laki-laki tentang apa yang ia lihat kepada Khadijah berupa amanahnya Nabi Muhammad dalam berdagang, wa husni akhlaqihi fatatalla'at Khadijah ila zawaji minhu, dan juga kebaikan akhlaknya, maka dari itu tatalla'at maknahu iradah ya, roja. Tatalla'at Khadijah ila zawaji minhu, Sayyidah Khadijah ingin melamar atau ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Wa fi'lan tamma az-zawaj, akhirnya terwujudlah pernikahan tersebut. Wa kana hadzal zawaj mubarakan, faqad kanat Khadijah sanadan kabiran li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi wa khairu 'aunin lahu fi hamli risalatil Islam. Adapun pernikahannya merupakan pernikahan yang barokah, dan Sayyidah Khadijah memiliki peran yang sangat besar dalam membantu Nabi Muhammad dalam perjuangannya. Wa khairu aunin, dan itulah sebaik-baik pertolongan yang bisa diberikan kepada risalah Islam. Min mulahadati nash'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam najidu anna Allah ta'ala qad a'addahu litalaqi risalatahu wa nuzuli wahyihi i'dadan khasan. Dan dari perkembangan kisah sejarahnya ketika Rasulullah masih kecil hingga dewasa, kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya Allah itu telah mempersiapkan dengan sebenar-benarnya kepada Rasul untuk Rasul siap dalam menerima wahyu. Dan persiapannya tidak main-main. Memang Allah buat Rasul nih, fashtaghala bi ra'il ghanam wa 'amila bit tijarah. Rasul disibukkan dengan mengembala kambing, berdagang, walam yashtarik ka ghairihi min syababi Quraisy fi lahwin aw abathin. Beliau ini tidak pernah ikut bermain bersama pemuda-pemuda Quraisy di zamannya dalam hal yang sia-sia. Walam yartakib syai'an min a'malil jahiliyah, dan tidak pernah melanggar atau tidak pernah melakukan hal-hal dari amalan jahiliyah. Falam yasjud lisan min awwathanin, dan juga tidak pernah bersujud kepada satu berhala pun. Walam yakul mimma dzubihalil asnam, dan tidak pernah pula makan dari sembelihan yang dipotong untuk berhala. Walam yashrab khamran, dan beliau tidak pernah minum khamr. Walam yufhish fi qaulin aw fi'lin, tidak pernah berbuat keji meskipun dalam perkataan ataupun perbuatan. Walam yakdzib walam yakhda ahadan, tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat. Wa inna makana mithalan lisidqi wal amanati hatta urifa baina ahli Makkah bis-sadiqil amin. Adapun beliau ini malahan menjadi model bagi orang yang jujur. Nah, orang jujur itu ada sosoknya di mana? Di Nabi Muhammad. Dan orang yang amanah pula sampai disebut di antara ahli Makkah itu sebagai as-sadiq al-amin, sebutan beliau. Wa hayya Allahu lahu zaujatan salihatan tatahalla
bis salah wal fadli wal ikhlasi wal aqli. Dan Allah mempersiapkan kepada Nabi Muhammad zaujah yang solihah, yang dihiasi dengan kebaikan, dengan keutamaan, dengan keikhlasan, kama tatahalla bil hikmati wa husni tadbir. Sebagaimana Allah juga telah mensifati dengan hikmah dan husni tadbir kepada beliau. Hadza minni minad darsi ar-rabi. Insyaallah sanata'allamu kaman fi darsil khamis. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.